6 undang-undang ini rekan-rekan dari Presidium Majelis Arah Indonesia. Kami di tengah kesibukan rekan-rekan masih sempat untuk hadir ke sini memberikan masukan yang amat berharga. Karena itu maka Majelis Arah Indonesia mendukung pembentukan dan penyelesaian rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai instrumen khusus untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana. Guys, ini miris sekali guys. Di tengah Indonesia yang kini sedang menghadapi berbagai permasalahan, ini kok RUU perampasan aset nggak kunjung selesai. Nah, yang lebih aneh teman-teman, ini soal MBG ya, soal Kopdes, banyak sekali demonstrasi besar-besaran. Tapi kenapa ini rekan-rekan ya mahasiswa tidak melakukan demonstrasi juga untuk RUU perampasan aset? Apakah RUU ini memang sudah dilupakan atau ya sudah tidak dibutuhkan bagi bangsa ini? Padahal teman-teman, tanpa RUU perampasan aset itu para koruptor nggak bisa dimiskinkan dan harta hasil korupsinya ya tetap aman-aman saja, dihukum 5 tahun, keluar-keluar jadi orang kaya raya. Nah, hari ini teman-teman ya, rapat dengar pendapat umum para ulama dari Aliansi Majelis Arah Indonesia, teman-teman, menggebrak meja DPR mendesak para anggota dewan kita untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Kemana nih rekan-rekan mahasiswa? Harusnya mahasiswa yang mendatangi, mengetuk pintu dewan kita, atau bahkan kalau perlu teman-teman ya, lakukan demonstrasi besar-besaran untuk mendesak ya RUU ini agar segera disahkan. Ini para ulama kiai teman-teman yang malah datang. Ya, para senior-senior yang datang duluan. Waduh, gimana nih teman-teman? Apakah karena memang nggak ada anggarannya? Gimana menurut kalian? Oke deh, kita mending simak dulu saja RDPU dengan Majelis Indonesia, teman-teman ya, terkait RUU perampasan aset. Ya mudah-mudahan setelah digerebek oleh para ulama, ini para anggota dewan kita malu agak dan cepet-cepetlah RUU ini disahkan. Yuk teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. 6 undang-undang ini rekan-rekan dari Presidium Majelis Arah Indonesia. Kami di tengah kesibukan rekan-rekan masih sempat untuk hadir ke sini memberikan masukan yang amat berharga. Kami persilakan Ustaz Dasar Latif ya, mulai sambil memperkenalkan delegasinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati para anggota Komisi 3 DPR RI dan serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah hari ini, siang ini, 18 Agustus 2026, kita dipertemukan dalam satu majelis yang insya Allah mudah-mudahan akan membawa kebaikan dan kemaslahatan untuk bangsa dan negara. Selawat serta salam tak lupa juga mudah-mudahan senantiasa terus-menerus berkelimpahan untuk pembawa hidayah dan penunjuk arah peradaban manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri, Bapak Ketua, bahwa Majelis Arah Indonesia adalah lembaga pemikir Islam dan kebangsaan untuk menghadirkan arah pemikiran, gagasan, solusi, strategis bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, maju, dan berkemaslahatan. Misi daripada Majelis Arah Indonesia ini adalah menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dalam seluruh sendi tata kelola negara, memberikan masukan, kajian ilmiah, serta nasihat kebangsaan yang objektif sekaligus juga solutif bagi para penyelenggara negara, juga membangun ruang dialog antara ulama, intelektual, akademisi, pemerintah, dunia usaha, aktivis, media, dan masyarakat, memperkuat literasi keumatan, kebangsaan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan nasional lainnya. Kepemimpinan Majelis Arah Indonesia ini diemban oleh 9 presidium
yang berintegritas insya Allah, memiliki perpaduan antara kearifan sebagai ulama syariah, para pendakwah, para pakar hukum dan intelektual. Yang pertama adalah presidium MAI ini adalah Profesor Kiai Haji Abdul Somad LC PhD, Dai Nasional, pimpinan Pondok Pesantren Az-Zahra Riau dan Dewan Pembina Forum Dai dan Mubalik Azhar Indonesia. Dan beliau menitipkan salam hari ini tidak bisa hadir secara langsung fisik, tapi mengirimkan video untuk ditayangkan pada majelis sidang kali ini. Yang kedua bersama kami adalah Dr. Dasat Latif, SSOS, SAG, MSc, PhD, Dai Nasional dan dosen Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau hadir sekarang, ada di samping kiri saya. Yang ketiga adalah Profesor Dr. Irfan Syauqi Bek, SP, MSc, EC, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IPB University. Beliau sedang dalam perjalanan di pesawat dari Nigeria menuju Indonesia saat ini. Kemudian yang keempat ada bersama kita Kiai Haji Thaha Yusuf Zakaria, LC, pimpinan dan pengasuh Ponpes Al-Islah Bondowoso, Pak Kiai, ini Jawa Timur. Kemudian yang kelima ada Ustadz Haji Slamet Ma'arif, SAGMM, pimpinan Majelis Sayyidul Aulia dan juga Persaudaraan Alumni 212. Di sebelah kanan kami ada Kiai Haji Nonob Hanafi, MPDI, pimpinan Ponpes Miftahul Huda Ciamis, Jawa Barat. Kemudian saya sendiri, perkenalkan, izin Fahmi Salim sebagai Direktur Al-Fahmi Institute dan Ketua Umum di pimpinan Pusat Forum Dai dan Mubalik Azhari Indonesia. Yang kedelapan ada Dr. Phil Habibur Rahman El Shirazi, LCMA, beliau adalah budayawan nasional dan novelis yang menulis banyak karya-karya yang luar biasa, menginspirasi generasi muda Indonesia, ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih dan lain sebagainya. Dan terakhir ada Bang Iwel Sastra, SHMSI, pakar komunikasi dan praktisi media. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kehadiran para ulama dan intelektual MAI di gedung parlemen ini berpijak pada landasan moral sekaligus mandat ilahiyah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Juga surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Rasulullah juga bersabda, jihad yang paling utama, afdalul jihad, kalimatu haqqin aw adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Rasul juga menegaskan, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Tanya para sahabat. Maka beliau menjawab, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu dilakukan untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat luas. Bagi kami yang hadir di sini, para pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa dan wakil rakyat adalah bentuk kecintaan tertinggi kami kepada bangsa dan negara, bukan sebagai bentuk pembangkangan. Menginginkan atau mengingatkan penguasa dengan cara yang ma'ruf, dengan penuh adab, berbasis data, mengedepankan argumentasi yang kokoh adalah panggilan nurani para pewaris Nabi atau warathatul anbiya. Kami ingin menegaskan di forum ini bahwa kehadiran Majelis Syara Indonesia bukan untuk menabuh genderang konflik atau kegaduhan politik. Kami tidak turun ke jalan, ya. Kami memilih jalur konstitusional, dialogis dan bermartabat melalui forum-forum resmi seperti RDPU siang ini. Tidak memprovokasi massa, kami tidak berniat menggalang kegaduhan atau anarki yang bisa merusak tatanan sosial kemasyarakatan kita. Juga tidak membentuk kabinet bayangan. Kami tidak sedang membuat pemerintahan tandingan ataupun membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu dalam dunia politik nasional ini. MAI memposisikan diri sebagai mitra latih tanding kebangsaan atau sparring partner yang baik, sebagaimana seorang sparring partner dalam dunia olahraga. Ya, tugas kami adalah menempa, menguji ketajaman kebijakan dan menunjukkan titik kelemahan suatu regulasi,
bukan untuk melukai apalagi untuk menjatuhkan mitra tanding. Kami menyebutnya sebagai mitra tanding bukan lawan tanding. Melainkan agar kepemimpinan negara semakin tangguh, adil dan membawa maslahat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berharap semoga DPD ini menjadi ruang musyawarah yang berkah, dapat mempertemukan hikmah keilmuan para ulama dengan amanah konstitusional yang diemban oleh para pimpinan dan juga para anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai juru bicara pada siang hari ini. Nasrul minallah fathun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi wisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin kami persilakan langsung kepada yang pertama Kiai Toha Zakaria yang akan menyampaikan paparan tentang masukan MAI tentang RUU perampasan aset negara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada kesempatan kali ini, para tokoh dan kiai Presidium Majelis Arah Indonesia rahimakumullah. Saya langsung saja, per 14 Agustus tahun 2026, DPR RI menyatakan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset masih berada dalam tahap penyusunan dan penjaringan aspirasi publik sebagai bagian dari meaningful participation untuk memperkuat substansi dan legitimasi regulasi tersebut. Karena itu maka Majelis Arah Indonesia mendukung pembentukan dan penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen khusus untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana. Dasar-dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kemudian dalam kaidah fikhiyah ada 3 kaidah fikhiyah sebagai timbangan. Yang pertama adalah ad-dhararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudian yang kedua, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus terikat pada kemaslahatan. Karena itulah maka dalam kesempatan ini Majelis Arah Indonesia secara langsung saja kita masuk kepada rekomendasi apa yang akan menjadi rekomendasi Majelis Arah Indonesia. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, Majelis Arah Indonesia mendukung pembentukan dan penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen khusus untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana. Yang kedua, menegaskan hubungan aset dengan tindak pidana sebagai persyaratan fundamental sebelum dilakukan perampasan. Kemudian yang ketiga, menempatkan proses pidana sebagai mekanisme utama, sedangkan non-conviction based asset forfeiture digunakan secara terbatas untuk keadaan tertentu yang dirumuskan secara kuat. Kemudian yang keempat, menjamin kontrol pengadilan terhadap tindakan pemblokiran, penyitaan, dan perampasan yang menyentuh hak kepemilikan warga negara. Yang kelima, menentukan standar pembuktian secara jelas sehingga perampasan tidak semata-mata didasarkan pada dugaan atau kecurigaan. Yang keenam, mengatur pembalikan beban pembuktian secara proporsional tanpa menghilangkan asas praduga tak bersalah dan due process of law. Yang ketujuh, memberikan perlindungan dan mekanisme keberatan yang efektif bagi pihak ketiga yang beriktikad baik. Yang kedelapan, membangun mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum serta menetapkan pertanggungjawaban dan sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Yang kesembilan, membangun sistem pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan dapat diaudit, termasuk kemampuan menjaga nilai aset produktif maupun aset digital. Yang ke-10, memprioritaskan hasil perampasan untuk pemulihan korban, pengembalian kerugian negara publik. Yang ke-11, memperkuat mekanisme kerjasama khususnya terhadap koruptor itu tersimpan bibit-bibit yang memang masih baik dan murni. Bahwasanya penegakan hukum sekuat apapun tetap harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, tetap memperhatikan hak-hak daripada pribadi-pribadi. Ini surprise juga masukannya. Jadi saya sangat apresiasi untuk rekan-rekan dari Majelis Arah Indonesia yang tidak hanya berkecimpung di dunia dakwah, tapi juga masuk ke dunia hukum. Ya, ini salah satu sumbangsi yang luar biasa. Beberapa masukan sudah kita baca dan sudah kita maklumi, waspadai. Ya, apalagi yang kami hormati para ustadz, terkhusus pada saat Latif ini. Pak Ustadz, saya penggemar Bapak. Kalau Bapak berdakwah atau menyampaikan tausiah, begitu televisi saya tonton, saya tidak habis ini Pak. Walaupun agama saya Nasrani. Ya, karena saya lihat tausiah atau khotbah atau yang disampaikan Bapak itu sejuk Pak. Jadi saya sangat tertarik kalau sudah Bapak ya ada di mana-mana di televisi. Kami sangat terharu Pak kedatangan para ulama, para ustadz. Ya. Andaikan begini semua para pemuka agama di Republik ini datang memberikan spirit kepada kami, Komisi 3 ini, alangkah indahnya sebenarnya Republik ini. Kami makin kuat Pak, pendeta, pastor, ya. Ini mudah-mudahan didengar kawan-kawan atau para pendeta atau pastor supaya mengikuti jejak apa yang diberikan oleh para ulama, terkhusus dengan ini Majelis Arah Indonesia ini. Kami sangat bangga Pak. Dukungan spiritnya ini sangat luar biasa bagi kami Pak. Dan kami juga akan ikat hari esok Pak. Dari akhirat ajal kami seperti yang Bapak lihat, apa yang sampaikan. Ketika kami akan mati, akan kami ingat itu Pak. Bahwa dunia ini adalah sementara Pak. Ya. Dan DPR ini juga kami pun di sini sementara Pak. Ya, tidak akan kami bawa kemana-mana ini. Tapi yang saling menarik Pak, dengan kehadiran Bapak, saya kira saya juga mengusulkan juga nanti kepada pimpinan, baik juga teman-teman. Seandainya ke depan, ya, penanganan korupsi atau penanganan aset ini, kalau ada dewasnya Pak nanti, Dewan Pengawas, sebaiknya juga dari ulama dilibatkan Pak di situ. Kalau Bapak harus siap-siap supaya memberikan nasihat-nasihat kepada ya para pelaksana-pelaksana supaya tahu Pak, supaya taubat. Kira-kira demikian Pak. Ini tawaran Pak, kalau ini inisiatif, mumpung sudah Bapak datang kemari memberikan kami suatu motivasi, ya kami coba nanti Pak dengan gagasan kepada pimpinan, ya Pak Ketua kami, ya kalau ada nanti ya dewas, ya Dewan Pengawas, ya di badan aset ini, pengelola badan aset ini, sebaiknya juga ulama juga dilibatkan. Ini kalau kita mau terbuka, mau jujur, untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada Republik ini. Karena apapun, semua yang terjadi ini bagian daripada kita semua Pak. Apalagi Bapak sudah datang kemari, kami bangga. Penegak hukum kita yang hari ini kondisinya seperti ini. Pertanyaan yang kedua, ada aliran atau pendapat di sebagian kecil atau besar masyarakat yang beraliran di Islam yang menyatakan bahwa negara ini togut. Ketika negara togut, bahwa dia tidak melakukan syariat Islam, bahwa negara
seorang koruptor itu adalah halal. Mengambil harta negara seperti korupsi, menyalahgunakan kewenangan, itu adalah sah. Karena mereka menganggap bahwa negara ini togut karena tidak melaksanakan syariat Islam. Bagaimana menurut pendapat Bapak untuk meluruskan aliran yang seperti ini? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi, kanan? Mumpung ketemu Ustadz terkenal nih, ada Ustadz Habibur Rahman Al-Sirazi. Tapi dulu terkenal. Dulu orang sering salah kira Ustadz. Minta foto dengan saya baca novel Ustadz. Waduh. Padahal orang yang lain itu. Ustadz Selamat Ma'arif ya. Ini Pak Iwel juga hadir nih. Ya, enggak bicara Pak Iwel. Di Ustadz juga nih, Bang Iwel. Terima kasih ya Ustadz ya. Silakan tapi nggak perlu ditanggapi satu-satu. Umum aja Ustadz, sekaligus closing statement. Ya, terima kasih. Ya. Baik, saya jawab dulu pertama, nanti dilanjutkan oleh Ustadz. Silakan. Yang pertama, kami berterima kasih telah diterima oleh pimpinan dan anggota Komisi 3 dan kami terima kasih juga atas apresiasi yang tadi disampaikan, dan bagi kami sebagai ulama intelektual itu punya tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab keagamaan tapi juga tanggung jawab kenegaraan dan kebangsaan. Inilah yang melatar belakangi kami semua berkumpul mendirikan Majelis Arah Indonesia ini. Sebab kami memandang bahwa sudah banyak ustadz kiai-kiai dakwah kultural. Majelis taklim, tabligh akbar di mana-mana penuh, apalagi jadwalnya Ustadz Dasat, Ustadz Abdul Somad setahun sudah penuh ke depan. Jadi kalau mau mengundang sekarang, mohon maaf agak terlambat nanti Pak. Jadi kami melihat ada hal yang kurang dilakukan oleh para dai dan Ya guys, sudah kita simak ya lengkap RDPU dengan Majelis Arah Indonesia yang sangat luar biasa. Ini para ulama-ulama se-Indonesia datang teman-teman untuk ya memenuhi kewajibannya sebagai rakyat Indonesia, menegur anggota dewan kita yang mungkin bisa disebut lambat dalam mengesahkan RUU perampasan aset. Kita sudah dengar teman para kiai-kiai memberikan nasihat kepada pemerintah ya dengan jalur konstitusi yang diakui oleh negara, dan ini sangat-sangat indah teman-teman ya, sangat damai sekali, narasi-narasinya sangat luar biasa. Jadi ya kalau misalnya orang waras mendengarkan nasihat dari para ulama kita ya harusnya sih yang ngerti ya, taubat lah, langsung disahkan itu RUU perampasan aset. Gimana menurut kalian teman-teman setelah mendengar rapat barusan? Makin yakin gak ini RUU perampasan aset bakal segera disahkan, atau mungkin teman-teman pesimis RUU ini bakal digolkan tahun ini? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.